Asini roha madiamu dohot dame nasiam di batamata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Hudokma Tuhamu sumantusido gumudang rasni roha di banua gijang mida si pardosa sahalap nahulu paubahon rohana asamida sia pulusia partigor na sokola paubahon roha nasida. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan berarti dia lahir oleh karena pengenalan, penyadaran atas dirinya, kehidupannya, dan perbuatannya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan kerinduan untuk meninggalkan hal yang buruk tadi, yang tidak disenangi oleh Tuhan tadi, menuju kepada perubahan dalam perilaku, dalam kehidupan, dalam perkataan, atau dalam apapun itu. Berarti ada sebuah perubahan yang lebih baik, yang selaras dan searah dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu saja bukan sebuah pertobatan lip service yang hanya di mulut, tetapi tidak diterapkan, tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu itu adalah sebuah kemunafikan, bukan sebuah pertobatan atau perubahan di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Itu yang bisa kita lihat di dalam nats ini yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa Allah menginginkan kita senantiasa mengalami perubahan, kita senantiasa mengenali kehidupan kita, diri kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan seraya. Ketika kita mengakuinya secara jujur, apa yang menjadi kekurangan kita, dosa-dosa kita, tindakan kita, dan bagaimana kita berkeinginan untuk hidup selaras dan seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu hal yang berbeda yang bisa kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritisi Yesus oleh karena sikapnya yang terbuka, sikapnya yang begitu bersahabat, sikapnya yang begitu dekat dengan para pemungut cukai yang dianggap merupakan musuh mereka oleh karena mengikuti apa yang dikatakan oleh penjajah maupun orang-orang berdosa, sehingga mereka mengkritik bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang berdosa maupun para pemungut cukai tersebut. Kesombongan rohani, mereka membuat diri mereka merasa lebih benar, merasa lebih baik, sehingga mereka berhak merasa bisa lebih tinggi daripada sesamanya, dan bahkan akhirnya menjadi Tuhan atas orang lain, sehingga bebas menghakimi yang benar dan yang salah. Sehingga demikian ketika orang yang melakukan sebuah kesalahan atau orang berdosa sebutkan tadi, atau pemungut cukai, maka di dalamnya tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi kesempatan untuk boleh bertobat.
karena upah mereka hanyalah neraka. Itu yang ada dalam benak daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang di ayat 1 ketika mereka melihat bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang berdosa dan para pemungut cukai. Sikap yang kontras yang diperlihatkan oleh Yesus, bagaimana kerinduannya, keinginannya adalah setiap orang yang berdosa itu boleh menyadari keberdosaannya. Yesus membenci dosa, tetapi Yesus tidak pernah membenci orang yang berdosa. Yang diinginkan oleh Yesus adalah pertobatan atas orang-orang yang berdosa itu. Yesus tidak pernah berkompromi terhadap dosa, tapi Yesus mengasihi orang yang berdosa. Itu sikap tegas yang bisa kita lihat ketika perempuan yang kedapatan berzina dan dibawa ke hadapan Yesus supaya dia dihakimi dan kemudian dilempari. Yesus mempersilahkan mereka yang tidak berdosa untuk melempari lebih dahulu, tapi tidak ada satupun yang melakukannya. Yesus mengingatkan sang perempuan tersebut agar dia menyadari keberdosaannya, tidak menghukumnya, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ada sikap yang jelas dan nyata daripada Yesus tentang ketidakberpihakannya terhadap dosa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.